Balika Fadu hari ini. Keretakan hubungan Jagdish dan Gauri. Jagdish datang ke rumah sakit untuk melakukan tes wawancara, namun dia melihat kondisi pasien dan keadaan rumah sakit yang buruk. Dia memberitahu pegawai rumah sakit untuk wawancara. Jagdish terus memperhatikan situasi rumah sakit. Jagdish mengatakan jika dia tidak bisa bekerja di rumah sakit ini, Jagdish pun pergi. Kemudian Jagdish pergi ke rumah sakit untuk menemui Gauri. Jagdish memperhatikan kondisi rumah sakit tempat Gauri bekerja. Dia bertanya pada pegawai rumah sakit tentang Gauri, namun pegawai tersebut memintanya untuk menunggu karena Gauri sedang sibuk saat ini. Jagdish membandingkan rumah sakit tempat Gauri bekerja dengan rumah sakit yang dia kunjungi tadi. Jagdish ingin bekerja di tempat Gauri. Jagdish melihat Gauri sedang berbincang dengan seorang dokter yang membahas tentang pekerjaannya. Gauri nampak terpesona dengan dokter tersebut sehingga membuat Jagdish merasa cemburu. Gauri melihat Jagdish dan dia membawanya untuk menunjukkan sesuatu. Gauri mengatakan kepadanya tentang pekerjaannya bersama Dr. Hana. Jagdish mengatakan dia telah mendengarnya dengan perasaan kesal. Kemudian Jagdish mengatakan jika dia pergi ke sebuah rumah sakit untuk wawancara. Lalu Gauri bertanya apakah dia mendapatkan pekerjaan itu. Namun Jagdish menjawab bahwa dia tidak mengambil wawancara tersebut dan menceritakan tentang situasi di sana. Gauri mengatakan kepadanya bahwa seharusnya dia mengambil wawancara tersebut karena mereka membutuhkan pekerjaan untuknya. Jagdish menjawab bahwa dia tidak mau bekerja dimanapun dan ingin bekerja di rumah sakit kelas 1 seperti Gauri. Kemudian Jagdish ingin membawa Gauri keluar, tapi Gauri berkata jika dia sedang bertugas dan tidak bisa pergi. Gauri mengajaknya pergi ke kantin, tapi Jagdish tidak mau, namun Gauri membuatnya setuju. Di kantin Gauri dan Jagdish sedang makan, kemudian Jagdish bertemu dengan temannya. Lalu temannya mengatakan bahwa sekarang Jagdish bebas untuk pergi keluar dan nonton film. Jagdish dan Gauri merasa tidak enak. Kemudian temannya mengatakan akan menghubunginya dan mengajak pergi bersama ketika temannya itu ada waktu senggang. Teman Jagdish pergi. Dia terdiam, lalu Gauri menyuruhnya untuk duduk dan kembali makan. Jagdish bertanya pada Gauri tentang pekerjaannya. Gauri mulai memuji Dr. Hana dan bagaimana dia dipilih menjadi asisten Dr. Hana. Kemudian Dr. Hana lewat, Gauri memanggilnya. Gauri memperkenalkan Jagdish pada Dr. Hana. Dr. Hana memuji kinerja Gauri. Jagdish merasa kesal. Lalu Gauri mengatakan jika Jagdish juga seorang dokter. Dr. Hana bertanya di mana Jagdish bekerja. Jagdish terdiam. Lalu Gauri mengatakan jika dia perlu menyelesaikan MS-nya dan kemudian akan bekerja di tempat yang baik. Kemudian Dr. Hana berpamitan. Jagdish terlihat kesal. Dr. Hana pergi. Kemudian Gauri terus memuji Dr. Hana. Jagdish mengatakan bahwa sangat mudah baginya untuk mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengerti bagaimana perasaannya. Dia pergi dari kantin. Di rumah Jagdish melihat isi lemari es dan tidak ada makanan di sana. Kemudian Gauri pulang dengan membawa banyak barang belanjaan. Gauri menunjukkan barang belanjaannya pada Jagdish. Kemudian Jagdish bertanya apakah dia membawa sesuatu makanan, karena dia sangat lapar. Gauri mengatakan jika dia berbelanja untuk dirinya sendiri dan dengan diantar Dr. Hana. Jagdish bertanya mengapa dia membeli semua barang ini. Gauri melanjutkan bahwa dia perlu terlihat rapi. Jagdish mengatakan bagaimana dengan segala sesuatu yang lain di rumah dan mengapa dia tidak membeli apapun jika dia pergi ke toko. Gauri bertanya apakah salah jika dia membeli barang untuk kepentingan pribadinya. Jagdish mengatakan bahwa Gauri terpesona dengan dunianya dan menjadi egois dan tidak memikirkan dirinya. Gauri mengatakan bahwa dia bekerja sepanjang hari, oleh karena itu dia harus rapi karena dia memiliki posisi yang penting. Gauri mengatakan jika Jagdish tidak mampu menanganinya dan cemburu dengan kesuksesannya. Jagdish terkejut. Kemudian Gauri pergi. Jagdish hanya diam. Keesokan harinya Gauri sedang bersiap-siap untuk pergi bekerja dengan pakaian barunya. Jagdish melihatnya dan teringat dengan kata-kata Gauri. Gauri merasa sedikit canggung. Dia masih merasa kesal dengan Jagdish. Dia ingin pergi namun Jagdish menghentikannya. Jagdish bertanya mengapa dia tidak memakai mangal sutranya. Gauri mengatakan jika itu tidak cocok dengan pakaiannya.
Jagdish terkejut mendengar itu. Kemudian mereka berdua berdebat lagi. Gauri menjadi kesal lalu pergi. Setelah itu Jagdish mendapat telepon dari salah satu teman sekelasnya untuk bertemu. Jagdish bertemu dengan temannya, kemudian temannya tersebut menawarkan Jagdish untuk bekerja mengelola panti jompo di Bangalore. Jagdish langsung menerimanya. Kemudian Jagdish pulang. Dia menggunakan topeng badut dan memberikan kartu ucapan minta maaf pada Gauri, namun Gauri tidak menghiraukannya. Jagdish membujuknya dan memberitahu Gauri tentang pekerjaan yang ditawarkan oleh temannya. Dia sangat bersemangat. Dia membayangkan ketika mereka tinggal di Bangalore. Gauri terkejut mendengar itu. Jagdish meminta Gauri untuk ikut bersamanya dan pindah ke Bangalore. Gauri mengatakan jika dia tidak bisa berhenti dari pekerjaannya dan dia meminta Jagdish untuk tetap berada di kota dan segera menyelesaikan MS-nya. Mendengar semua itu Jagdish menjadi marah dan bertanya pada apakah dia akan pergi ke Bangalore atau tidak. Gauri menolaknya lalu pergi meninggalkan Jagdish yang terdiam. Gauri sedang memasak makanan di dapur. Jagdish berada di sana. Mereka masih merasa kesal satu sama lain. Kemudian terdengar suara ketukan pintu. Gauri meminta Jagdish untuk melihat siapa yang datang. Ternyata yang datang adalah pemilik kontrakan yang mereka tinggali. Dan pemilik tersebut menagih biaya sewa kontrakannya. Kemudian Jagdish meminta waktu selama 15 hari dan dia akan melunasinya. Kemudian Gauri datang dan mengatakan jika tidak perlu menunggu selama 15 hari. Kemudian Gauri menulis sebuah cek dan memberikannya kepada pemilik kontrakan. Jagdish nampak gusar. Gauri mengatakan jika dia mendapatkan uang muka dari pekerjaannya. Kemudian dia meminta Jagdish untuk tidak melakukan perjanjian tentang uang tanpa berbicara kepadanya terlebih dahulu. Gauri sedang berbicara dengan seniornya tentang pekerjaan untuk Jagdish. Dia merekomendasikan agar seniornya berbicara dengan admin secepatnya. Gauri pergi untuk mengurusinya ke bagian admin rumah sakit. Sementara itu Jagdish berbicara dengan admin rumah sakit untuk mengetahui apakah Gauri bisa pindah ke cabang Bangalore. Ketika Jagdish ingin pergi dia berbalik dan melihat Gauri berada di belakangnya. Jagdish mencoba menjelaskan pada Gauri, namun Gauri menghentikannya kemudian pergi. Jagdish kembali ke rumah dan Jagdish mulai berbicara dengannya baik. Gauri mulai berdebat dengannya lagi. Karena beraninya Jagdish bertanya tentang kepindahannya ke Bangalore. Jagdish berkata dia merasa tidak aman dan seperti pecundang dia telah mengambil keputusan terburu-buru tentang keluarganya, dan sekarang frustasi. Jagdish mengatakan bahwa dia iri dengan posisinya. Dia bekerja dan maju sementara dirinya duduk di rumah tanpa pekerjaan, dan dia berkata terkadang merasa ingin bunuh diri.